kebutuhan untuk utang lebih presisi itu ya apa bedanya dengan defisit ini juga kalau mau begitu jangan disebutkan persennya karena dia kan juga harus presisi, dua-duanya ada di undang-undang. Menurut saya ya ini upaya lebih menyamarkan soal utang saja jadinya kan. Kelihatan bahwa banyak tahun itu sebetulnya pembiayaan utang melebihi pembiayaan anggaran. Yang orange lebih tinggi dari biru. Dari 2015 sampai ke sini kurang lebih 10 tahun ini langka ya. Dari 10 tahun itu cuma sekali ini saja positif. Cuma karena dia sekaligus melunasi utang lama baik itu cicilan pinjaman maupun pelunasan surat berharga negara, nah, maka utang bertambahnya selisihnya kan, bertambahnya segini. Jadi bukan menerbitkan utang segitu, itu tambahan utang secara neto. Termasuk besar ya, meskipun tidak sebesar saat-saat COVID 2020, 2021 dan saat pemulihan. Nah, sebetulnya beban utang kita itu sudah 47,67%. Hampir separuh dari pendapatan kita itu sebenarnya untuk bayar utang dan bunga utang. Karena itu kita perlu berutang, karena kalau enggak ya nggak bisa belanja kalau udah 50% diambil kan. Tapi seandainya, ini ada yang usul, bahwa kita nggak usah ngutang lagi, ya ini yang terjadi kalau kita nggak ngutang lagi. Kalau kita coba penuhi dengan pendapatan saja, belanjanya tinggal 50% lebih sedikit tuh, 52,5% aja. Kebayang nggak, nanti pegawai nggak bisa gajian itu kalau sudah segitu. Kantornya nggak usah pakai listrik, itu nggak ada kertas semua. Hal-hal yang serius sebenarnya sedang terjadi, yang belum tentu bisa diatasi. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rezeki kali ini melanjutkan 3 assessment sebelumnya terkait dengan realisasi APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Kita sudah bicara di sesi pertama tinjauan secara umum, lalu sesi kedua tentang pendapatan, sesi ketiga tentang belanja, dan kali ini yang terakhir kita akan menganalisis terkait defisit dan pembiayaan anggaran. Saya mulai dari gambar yang saya capture dari paparan pada tanggal 8 Januari lalu dari siaran pers Kementerian Keuangan ya, surplus garis miring defisit. Jadi kan memang realisasi itu ya bisa saja surplus pernah terjadi meskipun jarang banget ya di masa lalu. Itu berapa persen dari PDB? Tentu PDB-nya masih asumsi karena data yang ada baru 9 bulan ya, 3 triwulan. Padahal kan setahun PDB itu biasanya ditambahkan dengan triwulan keempat tahun sebelumnya atau diproyeksi setahun dengan laju tertentu dari triwulan 3. Kemudian untuk mengatasi defisit jika ada, itu namanya pembiayaan anggaran. Kita lihat kolom keduanya APBN, berarti waktu direncanakan setahun sebelum 2025 itu, di akhir tahun 2024 itu berapa. Lalu outlook LAPSEM itu singkatan dari laporan semester, ketika pemerintah membuat perakiraan di tengah tahun bahwa ini nanti akan berapa. Kemudian kolom keempatnya adalah realisasi, meski bersifat sementara ya, tapi biasanya tidak jauh nanti setelah dibuat laporan keuangan unaudited kemudian diaudit. Nah, lalu kolom kelimanya adalah presentasi atas rencana tersebut. Nah, di situ kita melihat defisit anggaran 695,1 triliun ya realisasinya, dan itu mencapai 2,92% dari PDB. Jadi itu semua melampaui target APBN ya, dilampaui dalam arti lebih jelek. Kemudian pembiayaan anggaran untuk mengatasi defisit yang sebesar 695,1 itu ternyata diperoleh 744 triliun. Pembiayaan anggaran yang utama itu ya berutang ya, yang utama ya ada nanti lain kita jelaskan. Akibatnya ada sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Jadi meskipun Perubaya mengkritik SAL, padahal SAL itu adalah akumulasi silpa, tetapi ternyata dalam pengelolaan APBN tetap saja silpanya terjadi ya, artinya kelebihan berutang gitu gampangannya. Dihitung dari defisitnya 695,1, pembiayaannya sudah didapat 744, kelebihan 48,9 triliun. Mari kita analisis angka-angka itu berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini gambar defisit. Jadi yang biru menunjukkan nominal defisit, di sebelah kanan itu satuannya triliun ya. Kemudian
dibandingkan dengan PDB, PDB-nya tidak kelihatan di situ. Nah, khusus 2025 PDB-nya masih perakiraan. Tapi angka ini dari 2004 sampai dengan 2024 itu sudah angka yang fix diaudit oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah, termasuk presentasinya atas PDB pada tahun itu. Kita lihat bahwa memang secara nominal defisit 695 triliun itu terbesar selain saat COVID 2020 dan 2021. Begitu pula dengan presentasinya atas PDB juga terbesar selain di tahun 20 dan 21 yang memang diperbolehkan. Ya, karena batas menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu 3% dari PDB. Ini juga nanti harus dipastikan ya, 2,92 ini kan sementara. PDB-nya nggak tahu kalau nanti ternyata setelah dilaporkan, kemudian ternyata defisitnya lebih dari 695, sebutlah 700, ada potensi itu ya. Nah, setelah 700, kemudian PDB-nya diumumkan oleh BPS bulan Februari, ternyata mencapai 3,0, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Meskipun tipis ya, kalaupun naik mungkin di kisaran 2,94. Bisa juga sih turun ke 2,91. Tapi kan perlu juga ini saya sampaikan ke pemirsa. Karena ini belakangan ini Kementerian Keuangan menurut saya penyajian datanya ya sering terlambat. Ada kesan jadi dipoles kan karena lambat, tidak seperti biasanya, tidak lengkap gitu. Nah ini ya, asesmen pertama bahwa defisit 2,92% itu buruk. Dikatakan oleh pemerintah aman, sebetulnya bukan aman, tapi belum melanggar atau tidak melanggar undang-undang. Tadi kita sudah lihat di slide pertama bahwa defisit itu adalah selisih pendapatan dan belanja, di mana belanjanya lebih besar. Kemudian dicoba diatasi, ya diatasi berarti dicari untuk menutupnya lah kalau gampangannya itu. Disebutnya pembiayaan anggaran. Tadi kan kelebihan pembiayaan anggarannya 744, sebetulnya defisitnya hanya 695 sehingga ada kelebihan 48,9 triliun. Nah, gambar ini mencerminkan yang orange itu menunjukkan defisit negatif ya, yang biru adalah pembiayaan anggarannya. Memang hampir selalu pembiayaan anggaran itu melebihi defisit. Sebenarnya tidak selalu ya, kalau tahunnya lebih panjang ada tahun yang tidak. Tapi secara umum begitu. Hanya saja di era 2010 sampai 2019, tepatnya mulai dari 2004 gambarnya, tapi saya potong ini supaya lebih kelihatan aja. Itu sedikit selisihnya antara pembiayaan anggaran dengan defisit. Tapi 2020 langsung naik pesat. Kenapa ya? Karena pada waktu itu pemerintah ngutang banyak, punya rencana belanja banyak, ternyata tidak. Bisa jadi karena situasinya tidak seburuk yang diperkirakan. Waktu COVID itu bisa juga memang ya kesulitan teknis untuk membelanjakan, padahal ngutangnya udah terlanjur gitu loh. Utangnya kan selalu lebih dulu. Sehingga silvanya banyak itu. Silvanya 245 triliun. Itu yang menyebabkan SAL kita makin besar dan disebut nganggur oleh Pak Purbaya. Nah, tahun-tahun berikutnya, tahun 2021 masih gede. Nah, 22 juga masih gede silvanya. Makin ke sini makin kecil ya. Tahun kemarin juga kecil. Nah, tahun ini malah naik lagi sedikit. Kita bisa memahami perbedaan defisit dengan pembiayaan anggaran. Nah, lalu di pembiayaan anggaran itu ada beberapa item atau nomenklatur. Yang satu disebut pembiayaan utang, yang 4 lainnya disebut pembiayaan non-utang. Ya sesuai namanya, kalau pembiayaan utang itu berarti adalah menarik utang baru, membayar utang lama, pokok utang ya itu masuk dalam item pembiayaan utang. Sedangkan yang selainnya misal pemerintah investasi dahulu kepada BUMN, bisa juga investasi kepada badan lainnya, badan usaha lainnya, tidak semua BUMN ya, itu termasuk pembiayaan non-utang. Ada pemerintah juga bisa memberi pinjaman kepada BUMN, bisa kepada Pemda, bisa dicatat dalam item pinjaman ya, bagian dari pembiayaan non-utang. Tapi karena dia pinjaman, ada juga tahun-tahun pemerintah APBN menerima pengembalian. Investasi juga begitu, bisa saja. Tapi dalam pengertian investasi itu pengembalian bukan keuntungan ya. Kalau keuntungan masuknya PNBP. Pemerintah belakangan di era Jokowi II itu melakukan beberapa investasi yang tidak permanen ya, sehingga itu bisa kembali. Nah ini nanti mestinya juga menjadi ulasan yang lebih serius ya, nomenklatur-nomenklatur yang berubah dan sedikit samar buat publik. Ada satu lagi yang pembiayaan utang itu, tadi silpa bertahun-tahun jadi SAL. SAL ini boleh digunakan asal disetujui DPR, digunakan bukan dipindah seperti langkah Purbaya itu nggak merubah SAL-nya, hanya pindah tempatnya. Kalau ini benar-benar dipakai,
itu harus izin DPR. Ini juga agak unik ya, kalau dipakai banyak itu mestinya ya harus APBN perubahan. Kita nggak ada APBN perubahan. Dan pada waktu rilis kemarin juga tidak diberitahu berapa SAL yang dipakai. Udah pasti ada SAL-nya yang dipakai. Mengapa? Karena dia positif itu 7,7 triliun pembiayaan non-utang. Padahal biasanya negatif. Negatif kan kalau dia investasi kan keluar maksudnya. Kalau ngambil duit dari brankas, dari SAL kan dia positif, tinggal dibandingin. Nah biasanya ini hanya mengurangi defisitnya dari pembiayaan non-utang. Tapi karena ini mungkin lebih, cukup banyak, saya duga di kisaran 55-90 triliun ya, belum diumumkan. Dirilis tidak diumumkan. Dan wartawan juga kelihatan tidak tanya, harusnya tanya ini salnya yang dipakai berapa. Maka jadi 7,7 triliun. Bisa jadi juga salnya dipakai, lalu ada pengembalian pinjaman dan sebagainya sehingga positif. Dan yang penting juga tidak ada informasi tentang posisi utang per 31 Desember itu berapa. Ada wartawan yang nanya, karena saya nonton YouTube-nya ya. Dijawab dengan diplomatis bahwa kita mengumumkan tiap 3 bulan menunggu rilis PDB-nya BPS. Itu kan baru ada nanti pada tanggal 7 Februari jadwalnya. Setelah itu baru ada posisi utang yang 31 Desember. Saat ini informasi yang ada di kita baru sampai 30 September ya, karena sudah ada PDB-nya kan. Jadi pemerintah tidak lagi menyajikan, Kementerian Keuangan maksudnya, tidak lagi menyajikan data posisi utang tiap bulan sebagaimana tahun-tahun yang lampau. Belakangan ini tiap 3 bulan dan tidak berbarengan dengan rilis semacam ini. Alasannya menunggu PDB-nya BPS. Ini kan menurut saya mengada-ngada. Buktinya waktu naruh tadi APBN defisit 695,1 triliun disebut 2,92% dari PDB, kan ada. Meskipun itu tentu perakiraan. Kebutuhan untuk utang lebih presisi itu ya apa bedanya dengan defisit? Defisit ini juga kalau mau begitu jangan disebutkan persennya, karena dia kan juga harus presisi. Dua-duanya ada di undang-undang. Menurut saya ya ini upaya lebih menyamarkan soal utang saja jadinya kan. Nah, gitu ya. Nah mari kita lihat lebih dalam lagi masing-masing item yang saya lihat tadi. Nah ini saya bandingkan. Jadinya pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Tadi hanya keadaan 2025 ya, 744 dengan 736,3 sehingga pembiayaan non-utangnya 7,7. Nah itu gambar biru menunjukkan pembiayaan anggaran, yang orange pembiayaan utang, yang hitam pembiayaan non-utang. Pembiayaan non-utang itu termasuk SAL ya, investasi, SAL dan lainnya. Kelihatan bahwa banyak tahun itu sebetulnya pembiayaan utang melebihi pembiayaan anggaran. Yang orange lebih tinggi dari biru, tetapi ada juga tahun yang hampir sama dan ada sedikit melebihi. Nah, tahun ini termasuk yang sedikit melebihi. Tapi untuk kasus-kasus berapa tahun ini ya, dari 2015 sampai ke sini kurang lebih 10 tahun ini langka ya. Dari 10 tahun itu cuma sekali ini saja positif. Selebihnya pembiayaan non-utang itu bersifat negatif. Minus itu artinya dia bersifat pengeluaran. Sebelum saya nanti mengulas pembiayaan utang lebih jauh, saya mulai dari pembiayaan non-utang dulu saja, karena ini yang paling jarang didengar. Nah, pemerintah tidak merinci angka-angka item pembiayaan utangnya dirilis kemarin. Nanti kalau di laporan keuangan harus ada itu. Investasi berapa, pinjaman berapa, SAL berapa, penjaminan juga ada di situ. Tidak diberitahu, yang diberitahu adalah narasi semacam ini nih, saya potongkan slide-nya di halaman 44 dari rilis kemarin. Nah, yang salah satu saja dari item pembiayaan non-utang, yaitu pembiayaan investasi. Nah, berarti sifatnya kan pengeluaran ini, 86,29 triliun. Tapi kalau Anda jumlahkan rinciannya ini juga belum sejumlah itu, ini lebih narasi ya. Nah, dengan cara itu saja sudah kita lihat kalau ini negatif 86,29, seandainya hanya ada 2 item, yaitu investasi dan SAL, berarti SAL-nya kan lebih dari 86,29 atau tambah 7, berarti kan 94 lah karena 7,7. Tapi kita tidak tahu, barangkali ada pengembalian pinjaman, barangkali ada pengembalian item lain di pembiayaan. Jadi masuk akal kalau kita menduga antara 85 sampai 95 triliun SAL. Boleh dong saya menduga-duga karena tidak diumumkan. Ini menarik ya, mungkin agak rumit sedikit, tapi kalau dinalar mudah. Jadi pemerintah punya duit di brankas namanya SAL, yang diributin dipindahin sebagian dulu. Tapi itu nggak dipakai, sebenarnya cuma dipindah tempatnya. Brankasnya semula di rumah A, sekarang dibagi 2, A dan B. A itu Bank Indonesia, B itu Bank Himbara. Selama ini juga duit SAL itu tidak di satu tempat.
ada di beberapa saldo BLU dan sebagainya. Tapi paling banyak di Bank Indonesia, 90% lah. Tetap saja semuanya namanya adalah item saldo anggaran lebih yang merupakan akumulasi sisa lebih tiap tahun. Dikurangi pemakaiannya, ada juga perhitungan lain ya. Nah, maka kan menarik 2025 ini. Di satu sisi dia diambil dari brankas yang tahun lalu itu 457 triliun, yang makanya dipindah tempatnya brankasnya dibagi dua, Bank Himbara, kemudian ditarik lagi. Nah, itu dipakai karena ada kesulitan cash flow. Dan supaya juga berutangnya nggak banyak-banyak. Coba kalau nggak berutang, nggak diambil pakai sal 85. Berarti berutang tadi ketambahan dong, pembiayaan utang yang tadi 636 tadi ketambahan lagi dengan sal itu, wah jebol kan. Itu satu sisi, tapi karena dia prosesnya dilakukan lebih dulu sebelum akhir anggaran, ternyata dari berutang dan tambahan sal ini kelebihan lagi. Ini juga informasi bahwa investasi pemerintah itu apa saja. Ini sebetulnya untuk lebih menjelaskan kepada publik. Investasi itu ada urusannya dengan kereta api, Pelni, Inka, yaitu ada Bulog, ada soal SMI ya, BUMN-nya Kementerian Keuangan. Tadi sebelumnya juga ada ini. Boleh lah ya, ini kan hak pemerintah untuk menjelaskan dan kita bisa dengarkan. Tapi ini asesmen tidak kerinci yang ini, tapi biar kita semua dapat pandangan umum tentang angka-angkanya seperti apa. Nah, maka tadi yang di grafik sebelumnya tadi kan saya satuan itu pembiayaan utang, pembiayaan non-utang, pembiayaan anggaran. Ini saya ambil pembiayaan utangnya saja. Dari tadi sama gambarnya orange juga. Tadi yang 736,3 triliun yang di tahun 2025 ini. Apa itu pembiayaan utang neto? Nah, ini mungkin kalau ada para jurnalis yang ikut menyimak ini, itu beberapa menurut saya keliru menulis judul bahwa pemerintah menarik utang 736,3 triliun tahun 2025. Bukan ya, itu utang neto. Nariknya kurang lebih 1.300-an lebih, 1.315 kalau saya tidak salah. Sekitar itu nanti, tentu menunggu laporan PIX-nya. Jelas lebih dari 1.300. Mengapa? Karena kan ada yang dibayari, ya kisaran 800. Nah, ini adalah netonya. Jadi kalau disebut menarik utang, mengutang baru selama 2025 itu 1.300-an lebih, bisa jadi sampai 1.350. Kita tidak diinformasikan angkanya. Cuma karena dia sekaligus melunasi utang lama, baik itu cicilan pinjaman maupun pelunasan surat berharga negara, nah maka utang bertambahnya selisihnya kan, bertambahnya segini. Jadi bukan menerbitkan utang segitu, itu tambahan utang secara neto. Termasuk besar ya, meskipun tidak sebesar saat-saat COVID 2020, 2021, dan saat pemulihan. Nah, maka secara teknis, pembiayaan utang ini adalah tambahan utang karena mengelola APBN. Nah, maka kita bisa dong melihat posisi utang. Nah, sayangnya, entah apa alasannya sih ngeles-ngeles saja kalau menurut saya, tidak lagi mengumumkan posisi utang secara rutin seperti biasanya. Nunggu bulan Februari nanti katanya. Nah, saya bantu aja nih ngitung. Kalau saya salah, silakan dibantah oleh Kementerian Keuangan. Nah, bahwa tadi kan pada tahun 2024, ini angka pembulatan ya, 31 Desember itu utangnya 8.813. Ini sudah utang definitif ya, yang sudah diaudit. Nah, tadi selama setahun berjalan, itu kan bertambah 736, kita bulatin ya. Tambahkan, apakah lalu posisi utang itu saja? Belum tentu. Ada satu faktor lain, terutama sekali ada beberapa faktor yang lebih kecil ya, tapi yang saya ambil satu faktor ya, perubahan kurs. Mengapa? Karena utang kita itu sekitar 28 sampai 29%-nya itu dalam valuta asing, yang sebagian besarnya adalah dolar, tapi ada juga yen, ada juga euro, bahkan bertambah dengan yuan dan bertambah dengan dolar Australia, meskipun kecil-kecil, pound sterling sudah lama ada. Itu ketika dinyatakan di akhir 2024, kan atas dasar kurs waktu itu. Nah, ketika dinyatakan sebagai stok posisi outstanding di akhir 2025 harus sesuai dengan kurs 31 Desember, utang-utang yang palas gitu loh. Kalau ternyata palasnya umpama ini dibulatkan ya, di akhir 2024 16.000 dan ternyata menguat di akhir 2025 menjadi 15.000, posisi utang justru dalam hal faktor kurs mengurangi. Tapi kan yang terjadi pelemahan. Nah, pelemahan dari 16.192 ke sekitar 16.800 apa 770 berapa. Melemahnya 3,2%. Maka itu berpengaruh.
Nah, saya perhitungkan pengaruh kurs itu berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, terutama di tahun 2025 ini, maka faktor pelemahan kurs ini bisa menyumbang tambahan 90-95 triliun. 95 lah kita ambil. Secara utang dalam palasnya nggak berubah, tapi kan secara dinyatakan rupiahnya kan dia bertambah. Nah, maka posisi akhir 2024 ditambah 736 pembiayaan utang, ditambah faktor kurs, dapatlah angka 9.645 triliun. Ini makanya saya sebut perakiraan. Ya kita tunggu saja nanti pemerintah menyatakan apa. Tapi dari pengalaman saya di kanal ini silakan dicek, melakukan proyeksi begini nggak selisih jauh ya. Bahkan kadang kekecilan waktu saya menduga September lalu itu, ternyata justru faktor kursnya lebih besar. Itu saya salah itu, 966 bukannya 9645 harusnya itu, yang di atas yang benar. Itu ada tambahannya segitu, 853 triliun tambahannya. Berarti 840-an ya, karena saya tulis 966 itu hitungan semula saya, tapi setelah saya koreksi, dapatnya 9645, grafiknya belum sempat dirubah. Bagaimanapun utang bertambah menjadi segitu. Lalu, bagaimana dengan rasio atas PDB-nya itu yang selalu dibilang aman? Nah, pemerintah beralasan belum mengumumkan dan juga biar presisi nunggu pengumuman BPS loh. Saya pakai saja, kan pemerintah mengatakan tuh 695,1 triliun defisit itu adalah 2,92% dari PDB. Ada dong asumsi PDB-nya. Saya pakai itu. Mudah sekali matematika. SD kelas 6 nih. Berarti 100 dibagi 2,92 kali 69,1 itu dapat kurang lebih 23.805 triliun. Nah, saya pakai itu. Tadi utangnya adalah 6.645 dibandingkan dengan asumsi PDB ini dapatlah angka 40,51%. Nah, jelas 40,51% ini pertama kali nih di beberapa tahun terakhir ini melampaui 40 ya. Jadi ini angka psikologis sudah mulai dilampaui. Dulu angka psikologisnya 30 dilampaui karena Covid. Sebelum Covid juga sudah dilampaui sedikit. Nah, ini tipis. Dan yang penting ketika dinyatakan ini aman, saya selalu berusaha membantah. Enggak lah, angka 60% di undang-undang itu batas yang tidak boleh dilampaui. Tidak ada kata-kata aman di pasal itu maupun penjelasannya. Nah, jadi belum tentu ini mencerminkan aman. Aman atau tidak harus dilihat hal-hal lain. Nah, ini salah satunya ini, rasio utang pemerintah atas pendapatan negara. Yang tadi 9645 dibandingkan dengan pendapatan negara yang 2.700 berapa tadi? 22745 ya. Berarti kan utangnya lebih dari 3,5 kali lipat pendapatan setahun ya. Bisalah imajinasi buat kita. Jadi posisi utang pemerintah saat ini 3,5 kali lipat pendapatan setahunnya. Nah, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini hanya sedikit lebih rendah dari saat Covid ya. Kalau dalam 20 tahun ini tertinggi selain saat Covid. Ada rekomendasi oleh IMF, tidak untuk Indonesia, untuk seluruh negara-negara berkembang. Itu sebenarnya dianjurkan antara 90-150%, ini udah 2 kali lipat. Jadi kalau rasio PDB itu nggak ada rekomendasinya. Tapi best practices-nya itu antara lain atas, karena bayar utang kan dengan pendapatan. Kalau PDB itu kan pendapatan keseluruhan negara, perekonomian bukan pemerintah. Kalau pendapatan negara kan yang ada di kas pemerintah. Tapi bolehlah, PDB pun bisa dijadikan acuan. Tapi saya sudah perlihatkan tadi, itu bukan batas aman dan kondisinya sedikit memburuk. Kalau dalam hal pendapatan, memburuknya banget. Karena pendapatannya seperti kita assessment terdahulu, kita betul-betul drastis pendapatan tidak capai targetnya. Sebetulnya juga yang lebih penting dalam utang itu adalah pembayarannya ya. Jadi bukan stoknya, bukan posisinya, bukan sisa utangnya. Nggak apa-apa sisa utang banyak, tapi kita mampu membayar. Mampu membayar dari mana? Pemerintah memaksakan dari PDB. Sebetulnya nggak terlalu tepat kan, mestinya dari pendapatannya. Dan itu pun nggak apa-apa kalau utangnya jangka panjang semua. Maka yang paling relevan adalah beban, debt service istilahnya. Beban utang, beban jasa ya. Yaitu bayar pokok, kan ada pembayaran pokok. Kalau untuk pinjaman cicilan, kalau untuk SBN yang jatuh tempo. Terus ada bunga, 2 komponennya kan. Jadi pembayaran pokok utang dan bunga. Tapi ini saya sajikan dulu di grafik. Pembiayaan utang neto itu adalah selisih dari penarikan utang baru dengan pelunasan pokok utang. Nah, ini digambar. Tadi kita sudah dapat orange pembiayaan utang. Kalau ini saya buat dengan cara lain, yaitu yang pokok dibayari berapa, lalu ditambah dengan penarikan utang baru, selisihnya itu pembiayaan utang, jadi tidak ada di grafik. Maka sebenarnya pada tahun 2025 ini 1.536. Ya, ini tidak bisa dipastikan karena
rilis APBN tidak menyebut berapa sih sebenarnya tahun 2025 itu pemerintah melakukan pembayaran utang lama. Yang disebut adalah 736 triliun. Netonya tidak diberitahu bayarnya. Nah, berdasarkan data-data yang tersedia paparan itu kira-kira sekitaran 800. Nanti angka persisnya kita tunggu. Tahun lalu 717. Nah, berarti kan 800 ditambahi 736 tadi yang pembiayaan utang. Makanya narik utang barunya tuh 1536. Hanya karena ada yang dilunasi 800, tambahan utangnya hanya 736. Tapi tambahan utang berdasarkan pengelolaan APBN lain ya. Dengan berdasarkan kalau nanti menghitung-hitung yang palas itu dirupiahkan. Ini menunjukkan bahwa posisi utang tiap tahun kita kebutuhan pemerintah untuk berutang itu sangat besar. Sebetulnya di kisaran 1.500 sudah ya. Jangan dilihat 700-nya. Ini juga ada berita APBN 2026 pemerintah akan narik 832 triliun. Itu pembiayaan utang neto. Bukan narik utang. Narik utangnya pasti 1.600-an itu. Karena kan harus bayar cicilan juga. Berarti pemerintah harus ngelelang surat utang, harus cari pinjaman biar dapat 1.600. Bukan dapat 832. Seperti berita itu ya. Ini mudah-mudahan jurnalis denger nih. Yang masalah utama itu adalah bayar pokok dengan bunga. Nah, sementara yang 514 triliun itu bunga. Ini juga menarik karena tidak ada dinyatakan di rilis itu. Tapi pada waktu sesi kemarin saya mengasesmen belanja, saya sudah menghitung ini bayar bunganya berarti untuk sementara 514. Sedikit lebih rendah dari rencana yang 555. 514 ini fix berdasarkan data yang diumumkan dengan cara diolah. Sedangkan yang 800 ini perakiraan saya berdasarkan data-data sebelumnya. Maka sebenarnya totalnya 1.314. Jadi yang saya maksud 1.300-an tadi bukan penarikan utang baru, tetapi bayar pokok dan bayar bunga. Gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak bermaksud menakut-nakuti kita. Wah, ini Bapak ini juga berita takut. Enggak, ini angka saja. Terserah kita takut atau enggak bahwa negara kita punya beban bayar segitu, ya itu hak masing-masing ya, kecuali saya berbohong. Nah, ini saya berdasarkan data Kementerian, terlepas dari 800 adalah perakiraan saya. Salahnya tidak dinyatakan secara tegas, bahkan 514 saja tidak dinyatakan dirilis kemarin. Nah, maka kita lalu menghitung beban itu adalah 1.314 itu dibanding dengan pendapatan berapa? Bayangkan ya, seandainya ibu bapak itu berutang, ada cicilan, ada bunga, lalu Anda punya pendapatan, kan wajar toh bayar beban utang Anda itu berapa persen dari pendapatan Anda. Dan itu juga dipakai ketika Anda ngajukan utang baru. Pasti diselidiki bank. Ini orang sudah kebanyakan beban utang. Bukan jumlah utangnya saja yang dicek, tapi bebannya. Nah, sebetulnya beban utang kita itu sudah 47,67%. Hampir separuh dari pendapatan kita itu sebenarnya untuk bayar utang dan bunga utang. Karena itu kita perlu berutang. Karena kalau enggak ya nggak bisa belanja kalau udah 50% diambil kan. Tapi seandainya, ini ada yang usul, bahwa kita nggak usah ngutang lagi. Ya ini yang terjadi kalau kita nggak ngutang lagi. Kalau kita coba penuhi dengan pendapatan saja, ya belanjanya tinggal 50% lebih sedikit tuh. 52,5% aja. Kebayang nggak? Nanti pegawai nggak bisa gajian itu kalau sudah segitu. Kantornya nggak usah pakai listrik, itu nggak ada kertas semua. Dan kalau Anda pergi ke bank, itu biasanya yang lazim itu harus di bawah 30%. Malah dekat 30 udah pasti ditolak. Pasti bank tuh umumnya mentoleransi yang kisaran 20 bebannya ya, utang sama bunganya. Dan ini lonjakan yang luar biasa. Lonjakan terutama di dua hal, karena tadi bebannya naik dan pendapatannya seret gitu. Nah, lalu best practices internasional, banyak lembaga mau IMF, IDR, International Debt Relief, dan lembaga lainnya itu menyarankan di bawah 25% ya. Di bawah 25%, saya ulangi, kita sudah hampir 2 kali lipat dari batas itu. Nah, ini nggak dibicarakan. Aman yang dipakai rasio atas PDB. Ini saya sederhanakan saja bahwa Anda boleh punya utang 100 miliar, tapi dia jangka 100 tahun, cicilan tiap bulan dan tiap tahunnya segini, pendapatan Anda segini, masuk. Nah, Anda punya utang cuma 10 juta ya, bukan 100 juta, tapi pendapatan Anda nggak ada, misalnya kecil banget, nah, kan jadi masalah. Lalu kalau hanya bunga, nah hanya bunganya 18,65%, hampir 20 ya, ini best practices internasionalnya hanya 7-10%. Malah banyak yang menganjurkan di bawah 10 ya, 7-10%. Ini juga sudah 2 kali lipat dari batas rekomendasi. Batas aman itu rekomendasi itu maksudnya.
Jangan lihat undang-undang kita saja. Nah, kemudian lagi karena posisi seperti itu sebenarnya kita sudah membayar utang dan bunganya itu hanya dengan utang baru, bukan dari pendapatan. Jadi pendapatan kita, pemerintah tidak bisa untuk bayar utang dan bunga utang. Harus dari utang baru. Namanya keseimbangan primer. Keseimbangan primer ada di postur. Jadi kalau Anda lihat di slide yang paling awal tadi, bahkan di sesi kita assessment ini, ada pendapatan, ada belanja, lalu ada keseimbangan primer, lalu ada surplus atau defisit, ada pembiayaan. Keseimbangan primer ini pada dasarnya adalah pendapatan dibandingkan dengan belanja, tapi di dalam belanja itu tidak memasukkan bunga utang. Kalau andai bunga utang tidak diikutkan, dia surplus atau defisit. Nah, kalau dia di atas 0 surplus, berarti bayar bunganya ini masih bisa dengan pendapatan. Tentu jumlahnya harus sesuai nanti. Bisa menutupi semua atau tidak. Ini saya bantu dengan saya tandai merah ketika dia defisit negatif. Nah, tahun ini mencapai 180,70 triliun. Karena itu saya bisa ngitung bunga tadi. Bunga tadi berarti defisit dibandingkan dengan ini. Defisitnya 695,1, ini 180,70, berarti bunganya 514 dong. Kan? Karena ini tidak diikutkan bunganya. Nah, yang tampak dari gambar ini jelas, ini kondisi yang buruk selain 2020-2021. Bahkan kita sempat surplus tuh di 2023, kondisi APBN-nya bagus. Sehingga kita bayar bunga utang dengan pendapatan. Ini bunga utang dengan utang. Kalau pokok utang udah pasti. Begini saya tidak tahu. Pernyataan aman, terkendali, ya itu persepsi. Keyakinan pemerintah mungkin untuk meyakinkan kita semua. Izin saya memberikan pandangan dengan angka ini. Ya kita harus meminta pemerintah lebih berhati-hati mengelola APBN, belanjanya ya disesuaikan, jangan banyak maunya tapi nggak punya duit gitu. Karena pendapatannya kalau pendapatannya dipaksa-paksa digenjot, yang kena rakyat, itu pajak kok kebanyakan. Nah, belanjanya yang dikendalikan. Oh, tapi belanja untuk mendorong perekonomian di bagian mana? Kalau misalnya MBG belum cukup bukti itu bahwa itu mendorong perekonomian, jangan-jangan kalau dibelanjakan untuk lain lebih mendorong. Alutsista, yaitu hak presiden untuk keamanan negara, tapi dalam konteks perekonomian dan dalam konteks situasi terkini bagaimana? Almatsus, kalau alutsista itu kan TNI, Almatsus itu Polri, dan berbagai yang lain, IKN misalnya, toh. Lalu ada beberapa proyek-proyek yang mesti kita telisik. Jadi saya khawatir bahwa merah ini benar-benar peringatan serius buat pemerintah bahwa utangnya sudah berbahaya. Ini juga ada netizen yang di sini sering, Bapak ini suka ngeramal yang buruk-buruk, tidak kejadian. Tugas ekonom tuh bukan meramal ya, memberikan warning atas risiko. Saya justru senang kalau itu tidak terbukti. Tetapi kalau tidak ada yang menyatakan begini, kalau kejadian apa-apa, pemerintah kelabakan. Saya kira yang pintar-pintar banyak sekali di Kementerian Keuangan, di Bank Indonesia, di pemerintahan itu. Ya mereka mungkin tidaklah bagian yang berkomunikasi ke publik. Menurut saya mereka menghitung-hitung juga hal ini. Karena saya pribadi tidak sekali dua ya diundang di forum-forum yang tertutup itu kita diskusi terbuka. Nah saya sudah izin juga ke mereka. Izinkan saya di ruang publik untuk memberikan literasi supaya kita seluruh rakyat Indonesia juga bisa ikut bersama-sama lah sekurang-kurangnya tahu gitu. Syukur kalau kita bisa mendesak DPR, kita juga bisa mengingatkan lah pemerintah. Ya terserah kalau Pak Purbaya mau ngomong gede sebagaimana, ya nggak apa-apa. Dengan pengetahuan yang luas masyarakat kan, wah ini cuma gaya beliau. Hal-hal yang serius sebenarnya sedang terjadi, yang belum tentu bisa diatasi. Gitu ya. Nah saya tutup uraian ini. Tadi sudah disebutkan soal defisit anggaran 695,1 triliun yang menurut pemerintah itu 2,92% dari PDB. Lalu tadi kita sudah melihat juga ada pembiayaan anggaran yang melebihi itu, sehingga ada sisa lebih pembiayaan anggaran, pembiayaan utang neto, yaitu tambahan utang karena mengelola APBN itu mencapai 736,3 triliun. Tetapi ada faktor lain, terutama faktor pelemahan kurs yang membuat jumlah utang dalam rupiah bertambah, yang saya hitung-hitung sendiri karena tidak diumumkan. Maka akhirnya posisi utang 31 Desember itu kurang lebih 9.645 triliun. Kita tunggu nanti di pertengahan Februari pemerintah mengumumkan berapa ya, masih sebulan lagi. Nah lalu tadi saya sudah perlihatkan juga rasio utang sudah mencapai 40,51%, itu sudah paling tinggi ya
di luar pada saat pandemi ya. Kemudian rasio utang atas pendapatan ini udah gila lagi nih 349,93, 350%. Utang 3,5 kali lipat dari pendapatan. Dan yang lebih perlu dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah adalah beban utang, yaitu rasio bunga utang atas pendapatan, kemudian rasio debt service ratio namanya, beban utang dan bunga terhadap pendapatan. Lalu kita juga sudah lihat keseimbangan primer defisit yang cukup lebar, artinya seluruh pokok utang lama dibayari dan bunganya dengan utang baru. Maka dengan begitu, izinkan saya menilai kondisi fiskal saat ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan, dan kalau ibarat warning itu sudah saatnya pemerintah minimal di internalnya lah itu memberikan lampu kuning agar semua baik di pihak pendapatan, di pihak belanja, KL itu harus lebih hati-hati ya. Jangan belanja yang tidak perlu. Kalau perlu beri masukan kepada Presiden, Pak ini belum bisa gitu. Kalau semua kata Presiden ini semua ikuti ya jebol lah nanti APBN. Maunya banyak, duit kagak ada kan, utang numpuk. Nah, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan kondisi yang lebih buruk dari ini di 2026. Tapi kalau APBN ini tidak dirubah, yang 2026 ya akan lebih buruk dan tidak tertutup kemungkinan kita mengalami kesulitan fiskal. Kalau ekstrimnya krisis fiskal, kalau suatu saat kita tidak bisa bayar bunga utang, jangan pokoknya bunganya saja, itu cukup berbahaya. Mudah-mudahan tidak terjadi.